Kabar baik, Dokter Sheryl. Alhamdulillah sehat. Ya, setuju sekali. Karena bisa saja memang dia dianggap penderita diabetes ini yang pada saat ini banyak mengalami kasus luka pada kaki, cuman karena masalah corona jadi khawatir untuk datang ke rumah sakit. Jadi mudah-mudahan melalui webinar kali ini bisa mendapatkan banyak masukan apa saja yang harus dilakukan apabila didapatkan adanya kelainan pada kaki pada penyandang diabetes. Ya, betul. Terima kasih Dokter Sheryl untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Royal Taruma dan juga kepada PT Ros karena sudah diizinkan untuk sharing atau berbagi mengenai materi perawatan luka kaki pada penyandang diabetes. Kita ketahui bahwa jumlah penyandang diabetes di seluruh dunia semakin tahun itu semakin bertambah, bukan hanya di Indonesia namun juga di dunia. Dan bertambahnya jumlah penyandang diabetes ini tentunya juga akan bertambah pula jumlah di antara mereka yang menderita komplikasi baik akut maupun kronik. Ya. Nah, salah satu di antara komplikasi yang diderita oleh penyandang diabetes adalah adanya luka pada kaki. Nah, sering sekali karena kekurang tahuan dan di antara penyandang diabetes ini, bagaimana cara merawat kaki pada saat belum ada luka, menyebabkan kelainan itu akan bertambah berat sehingga terjadi luka dan akhirnya terjadi infeksi yang berujung pada amputasi. Di samping itu juga sering sekali juga di masa corona saat ini karena khawatir untuk berkunjung ke rumah sakit, banyak penyandang diabetes itu yang merawat sendiri kakinya tanpa tahu bagaimana prosedur yang benar, baik itu kelainan kaki yang tanpa luka maupun kelainan kaki dengan adanya luka, baik luka yang sederhana maupun luka yang kompleks. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini materi yang akan saya sampaikan itu mencakup kenapa sih seorang penyandang diabetes itu bisa mendapatkan kelainan pada kakinya, kemudian bagaimana bisa terjadi luka dan bagaimana perawatan pada kaki yang dengan tanpa luka maupun dengan luka, dan kapan mereka harus berkunjung ke rumah sakit. Ya. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar pernah melihat beberapa gambar yang saya tampilkan berikut ini. Yang di atas adalah luka yang sederhana tanpa infeksi, yang berikutnya adalah luka pada kaki yang dengan adanya infeksi, kemudian ini lukanya memberat sehingga terjadi kematian pada jaringan kaki. Ini kematian jaringan yang meluas atau kita bilang nekrosis yang menyerang jari-jari kaki lainnya.
sampai ke punggung kaki dan telapak kaki. Nah, ini luka yang sudah menjalani operasi atau pembersihan luka secara surgical atau operasi. Itu yang kita kenal nama debris demam. Ya. Nah, semua ini kalau tidak diperhatikan dengan baik bisa terjadi pada semua penyandang diabetes. Makanya dari sini saya yakin bahwa ibu-ibu makin antusias untuk mengikuti webinar ini. Ya, jadi diabetes itu kalau tidak dikelola dengan baik dan benar dalam jangka panjang akan menyebabkan komplikasi, baik komplikasi akut maupun kronik. Nah, di antara komplikasi kronik yang kita temui di sini bisa ada komplikasi pada pembuluh darah kecil maupun pembuluh darah besar. Salah satu komplikasi pada pembuluh darah besar yang disertai juga dengan kerusakan persyarafan adalah komplikasi pada kaki, ya. Itu bisa terjadi kelainan bentuk kaki, kelainan bentuk kuku, luka pada kaki maupun berujung pada amputasi. Nah, ini di sini bisa terlihat bahwa seumur hidupnya 15-25% penyandang diabetes itu mengalami resiko untuk terjadi luka pada kaki. Kalau sudah terjadi luka, 15% itu akan mengalami osteomyelitis atau infeksi pada tulang, 15% akan menjalani amputasi, dan kita dapatkan tuh ada 1 juta amputasi setiap tahunnya pada penyandang diabetes. Dan kalau kita bikin lebih sederhana lagi, ternyata tiap 30 detik itu ada 1 penyandang diabetes yang akan mengalami amputasi pada kakinya di seluruh dunia ini. Bayangkan besarnya kejadian amputasi pada penyandang diabetes akibat luka. Bukan hanya kejadian amputasinya saja, tapi tentunya juga biaya yang dihabiskan akibat amputasi ini cukup besar. Pada data dari pelayanan kesehatan di Amerika Serikat didapatkan bahwa amputasi itu akan menghabiskan biaya perawatan sampai $60.000 Amerika per pasien per tahun. Nah, sementara luka pada kaki itu merupakan 20% penyebab pasien diabetes itu dirawat di rumah sakit. Dan share ke situ nggak bisa ya? Kita ketahui bahwa 20% dari 15-25% dari pasien diabetes itu akan mengalami luka pada kaki. Tentunya ini angka ini besar sekali. Nah, ini kalau kita lihat di data di RSCM, ternyata dari 9,2% penyandang diabetes yang dari kunjungan ke poliklinik penyakit dalam, ternyata 33,9% itu mengalami komplikasi pada kaki. Nah, 35% itu mengalami amputasi dan 15% meninggal. Tentunya ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi penyandang diabetes. Kaki diabetes atau ulkus diabetes merupakan kelainan pada tungkai bawah, jadi di bawah mata kaki. Nah, kalau dia di atas mata kaki, kita nggak bilang itu sebagai kaki diabetes. Jadi kaki itu adalah struktur anatomi yang letaknya di bawah mata kaki, ya, dan merupakan komplikasi kronik dari diabetes mellitus. Kelainan kaki kita bagi atas 6 grade. Kalau yang grade 1 itu normal, sampai grade ke-6 itu yang sudah terjadi kematian jaringan yang luas sehingga bagian kaki banyak yang tidak bisa diselamatkan dan harus menjalani amputasi. Ya. Nah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kaki diabetes ini kita bagi 2, faktor endogen maupun faktor eksogen. Faktor endogen ini diantaranya adalah kelainan dari pembuluh darah kaki atau amiopati dan kelainan dari persyarafan kaki atau neuropati. Dan faktor luar itu bisa dari akibat adanya trauma maupun adanya infeksi. Nah, kelainan pada persyarafan kita bagi atas 3, yaitu neuropati otonom, neuropati motorik, ataupun neuropati sensorik. Apa yang terjadi pada neuropati otonom? Ya, akibat terjadi kerusakan pada saraf otonom, produksi dari kelenjar keringat itu berkurang, menyebabkan kulit menjadi kering. Kulit yang kering ini elastisitasnya akan berkurang sehingga gampang terjadi retak maupun terjadi kalus yang apabila dibiarkan berkepanjangan akan terjadi luka. Sedangkan neuropati sensorik akibat gangguan pada sensasi rasa, baik rasa panas, rasa dingin, kemudian rasa nyeri, ya, sehingga pasien itu tidak bisa merasakan apabila adanya trauma akibat panas, dingin maupun
akibat tusukan benda tajam. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, salah satunya adalah pasien yang karena kakinya itu baal, ya tidak bisa merasakan sensasi sensorik di kaki, dia merendam kakinya di air hangat. Tapi dia tidak bisa merasakan seberapa hangat seluruh air kaki yang dia gunakan. Ternyata dia menggunakan air yang mendidih dan sehingga terjadi luka lepuh akibat air panas tadi. Ini juga salah satunya pada supir bajai yang terkena knalpot tanpa dia sadar bahwa kakinya sudah menginjak knalpot yang panas. Bisa juga ini pada penggunaan sepatu yang sempit, tapi karena hilang sensasi nyeri sehingga walaupun sepatunya sempit dan menyebabkan iritasi karena tidak ada rasa nyeri, akhirnya terus dipakai, akhirnya terjadi luka. Nah, kemudian neuropati motorik, akibat neuropati motorik ini menyebabkan ketidakseimbangan antara gerakan fleksi dan ekstensi. Kemudian terjadi juga atrofi dari otot-otot pada kaki sehingga bentuk kaki jadi berubah. Akibat bentuk kaki yang berubah ini, biomekanika kaki juga berubah. Awalnya seluruh berat badan kita itu ditopang oleh seluruh telapak kaki. Akibat biomekanika kaki yang berubah, berat badan bertumbuh pada salah satu titik, misalnya di bawah metatarsal 1 atau di bawah dari jempol jari kaki yang jempol jari kaki. Nah, akibatnya lama-kelamaan karena tekanan yang terus-menerus, dia akan menebal, membentuk kalusnya pecah, kemudian masuk kuman, terjadi infeksi. Nah, sedangkan gangguan pada pembuluh darah kaki itu bisa disebabkan karena terjadinya aterosklerosis pada pembuluh darah. Akibat aterosklerosis ini, aliran darah ke kaki menjadi berkurang. Ya, akibat aliran darah kaki berkurang, tentunya apabila terjadi luka pada proses penyembuhannya akan sulit karena oksigenisasi ke kaki jadi berkurang dan juga zat-zat nutrisi yang akan dibawa ke kaki juga berkurang. Ya, jadi penyebab tadilah yang bisa menyebabkan kenapa pada seorang penyandang diabetes bisa terjadi kelainan pada kaki dan muncul luka. Dan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kok seseorang itu bisa terjadi punya resiko untuk mengalami kelainan pada kaki atau kaki diabetes. Di antaranya adalah riwayat diabetes yang lama, lebih dari 10 tahun, HbA kontrol diabetes yang buruk ditandai dengan HbA1c yang lebih dari 7%, pasien dengan gangguan penglihatan, pasien dengan riwayat amputasi sebelumnya, pasien dengan riwayat luka pada kaki sebelumnya, ini beresiko untuk nanti kedepannya akan mengalami luka lagi pada kaki yang lain. Nah, kemudian ini adalah kelainan bentuk kaki yang nantinya kalau tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan resiko terjadi luka pada kaki. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang pertama ini kita lihat adanya di sini ini hammer toe. Ini ada hammer toe, kemudian yang claw toe yang ini sudah terjadi claw toe, hallux valgus yang ini ya. Ini kelainan anatomi, ya ini hallux valgus. Ini kelainan anatomi yang bisa menyebabkan nanti terjadi luka pada kaki. Nah, ini juga kalau teman-teman lihat di sini, ini kalus ya, ini ada kalus tanpa luka, yang ini ada kalus dengan luka. Kemudian di sini kita lihat di metatarsal head-nya dia lebih menonjol sehingga mulai terbentuk kalus di sini. Kalau yang horn sama bunyinya tidak terlihat di gambar, tidak terlihat jelas di gambar ini. Nah, ini juga kelainan pada kulit yang kering, kulit kering bersisik ya, kulit kering bersisik. Kemudian tidak adanya pertumbuhan rambut pada kaki, atau rambutnya tidak minimal, pertumbuhannya minimal. Kemudian ada luka pada kaki ya. Ini hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya lupus kaki diabetes. Nah, ini kita lihat adanya maserasi ya, akibat kaki yang selalu lembab, basah, tidak dikeringkan dengan baik, bisa terjadi maserasi, lama-lama terjadi luka ya.
Nah ini juga salah satu lupus yang tidak sembuh-sembuh. Nah di sini bisa jadi kita curigai sudah mulai ada infeksi yang mencapai tulang. Kita lihat jempolnya besar sekali, kita bilang sausage tooth. Sausage tooth ini curiganya ada osteomyelitis pada tulang jempolnya. Nah selain itu juga ada kelainan pada kuku. Ini juga merupakan sumber infeksi ya. Biasanya pada penyandang diabetes yang tidak terkontrol kukunya itu menebal, ya, tapi rapuh, gampang hancur, dan suka muncul jamur ya di bawah kuku, warna kukunya jadi suram ya. Nah dikatakan bahwa makin tinggi HbA1c-nya itu berkorelasi dengan kesuraman warna kuku kaki ya. Nah ini lihat kakinya suram. Nah kemudian kita lihat adanya neuropati biasanya dengan melakukan pemeriksaan menggunakan monofilamen. Biasanya dengan pemeriksaan ini dengan penekanan yang ringan saja tetap tidak terasa oleh pasien. Ini sudah ada neuropati sensoris. Nah ini untuk neuropati yang untuk saraf vibrasinya. Ya. Nah ini untuk pemeriksaan lebih spesifik lagi dengan myotensiometer untuk mengevaluasi neuropati. Nah ini untuk mengevaluasi kelainan pembuluh darah kita menggunakan ankle brachial index ya, yang kalau dia kurang dari 0,9 itu didapatkan adanya peripheral arterial disease atau PAD. Nah, bagaimana kita mengelola apabila sudah terjadi kelainan pada kaki? Tentunya kita perlu melakukan pemeriksaan kaki berkala, kita identifikasi faktor risiko, kita lakukan edukasi pada pasien dan keluarga, menggunakan alas kaki yang sesuai, dan kelola kaki sebelum terjadi luka ya, karena kalau sudah terjadi luka risiko untuk amputasi itu meningkat sampai 80%. Nah perawatan kaki pada diabetes ini kita bagi dua, perawatan kaki tanpa luka dan perawatan kaki dengan luka. Yang pertama saya akan bicarakan mengenai perawatan kaki tanpa luka. Tujuannya tentunya untuk mencegah terjadinya luka atau terjadinya lupus, memperlambat terjadinya kaki resiko tinggi tadi yang bentuk kakinya mulai berubah-ubah tadi, kelainan kuku juga. Kemudian mengetahui secara dini bila terjadi kelainan dan mencegah terjadinya amputasi tentunya. Nah ini alat-alat yang kita gunakan ya, antara lain ada kikir, tang, kuku, batu apu, wasla, vaselin, sabuk bayi, karbon bat. Nah ini semua alat-alat ini bisa kita temui saya rasa di toko-toko kelontong banyak ya, kaca, karbon bat, kikir, sikat batu. Jangan gunakan ini ya, jangan gunakan silet atau gunting untuk perawatan kaki, misalnya menipiskan mata ikan atau kalus ya. Kemudian gunakan sabun bayi yang tidak iritasi, kemudian ini ada pelembab pada kaki. Apa yang kita lakukan? Nah ini set perawatan kaki tadi sangat sederhana sekali dan gampang ditemui ya. Nah yang pertama periksa kaki tiap hari. Jadi kalau bapak ibu itu bangun tidur pagi, yang dilihat itu jangan mukanya dulu tapi kakinya dulu. Lihat ada luka apa enggak, ada lepuh apa enggak, ada retak-retak pada telapak kaki. Menggunakan cermin tadi yang sudah disiapkan. Kemudian bersihkan kaki setiap hari, mungkin bisa dengan sekalian mandi, ya, menggunakan sabun yang tidak iritasi. Biasanya kita gunakan sabun bayi. Kemudian bagian-bagian yang agak keras, bagian-bagian yang tebal bisa kita tipiskan dengan menggunakan batu apung. Nah, setelah itu harus dibersihkan dengan dikeringkan dengan baik menggunakan handuk yang bersih, terutama pada sela-sela jari biar tidak terjadi maserasi. Kemudian bagian kulit kaki yang kering diberikan pelembab atau lotion. Nah, namun tidak pada sela-sela jari karena kalau dikasih pelembab nanti dia gampang terjadi maserasi pada sela-sela jari. Ini ya, diperiksa kaki tiap hari. Kalau masih gampang untuk mengevaluasinya bisa dilihat langsung ataupun menggunakan cermin untuk melihat di telapak kakinya ya. Nah, ini dicuci, cara pencucian kaki kemudian dikeringkan. Nah, kemudian kalau ada kuku yang panjang digunting kukunya. Terus kelembapan kaki selalu dijaga dengan pelembab, dan kalau menggunakan kaos kaki baiknya diganti tiap hari, jangan 3 hari sekali baru ganti kaos kaki, itu kebiasaan buruk. Terus jaga kaki biar tetap hangat dengan menggunakan alas kaki, jangan berjalan dengan tanpa alas kaki, pilihlah alas kaki yang sesuai, dan selalu sebelum memakai alas kaki dibersihkan
dari misalnya ada pasir, ada kerikil yang kita nggak tahu, bisa jadi ada yang tajam yang bisa menyebabkan luka. Nah ini membersihkan kaki. Nah kemudian perawatan kuku. Nah baiknya merawat kuku ini juga harus hati-hati. Tidak dianjurkan memotong kuku terlalu melengkung, ya. Jadi potong agak sedikit lurus dengan sudut di ujung-ujungnya 15 derajat. Kemudian setelah dipotong dikikir biar tidak tajam. Kemudian jangan lupa selalu lakukan senam kaki, ya. Senam kaki ini biasanya di pusat-pusat perawatan diabetes selalu diajarkan, ataupun di perkumpulan-perkumpulan senam diabetes selalu diajarkan. Jadi bagi bapak ibu yang mau bergabung bisa bergabung di klub senam diabetes di Rumah Sakit Royal Trauma yang kita juga secara rutin nanti melakukan senam kaki. Nah ini cara memotong kuku kaki, jangan sampai terlalu lengkung di ujung-ujungnya, ya, habis itu dikikir biar tidak tajam. Nah ini manfaat senam kaki: meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat otot dan tulang kaki, memperbaiki keterbatasan gerak seni, dan mencegah kelainan bentuk kaki, ya. Nah ini di antara beberapa gerakan yang bisa dilakukan pada saat senam kaki. Tapi baiknya memang nanti untuk pertama kali dilakukan dengan instruktur senam kaki biar lebih bisa terarah. Nah ini apa yang harus dilakukan, garis besarnya sudah saya sebutkan, bisa dibaca di sini. Kemudian apa yang jangan dilakukan tadi juga sebagian besar sudah disebutkan. Nah ini hati-hati, jangan stop rokok, kemudian jangan gunakan benda tajam untuk menghilangkan mata ikan, penggunaan cincin pada jari kaki, mungkin pada suku-suku tertentu suka menggunakan cincin pada jari kaki, terus jangan menggunakan sepatu dengan tumit yang tinggi atau ujung sepatu yang runcing, ya. Nah apabila sudah terjadi luka pada kaki, tentunya tidak bisa lagi ditangani sendiri oleh penyandang diabetes. Luka kaki yang sederhana mungkin bisa ditangani oleh dokter penyakit dalam ataupun endokrinologi, tapi pada luka yang kompleks itu harus melibatkan multidisiplin. Di antaranya beberapa tim yang terlihat pada slide ini. Dia ada dokter bedah vaskuler, radiologi, bedah plastik, bedah tulang, dan sebagainya. Nah, pada perawatan kaki diabetes dengan luka yang kompleks, kita mengenal adanya 6 kontrol. Yang pertama kontrol metabolik, kontrol vaskuler, kontrol luka, kontrol infeksi, kontrol tekanan, dan kontrol edukasi. Kita akan bahas ini secara detail satu persatu. Nah, pada kontrol luka atau wound control, tujuannya adalah membuang jaringan nekrosis sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, meningkatkan drainase pus. Dengan dilakukan ini kita akan menurunkan mediator inflamasi sehingga proses peradangan akan berkurang. Kemudian membuat lingkungan yang darinya anaerob, yang banyak kuman-kuman anaerob, dengan dibuka lukanya akan mendapatkan oksigenisasi yang baik sehingga lingkungan itu menjadi aerob. Terus dia juga dengan diabetes itu akan membuang sebanyak mungkin kuman-kuman yang ada di luka, ya. Kemudian juga untuk mempermudah kita lakukan pemisahan kultur dan mengurangi resiko terjadinya infeksi yang ascending. Jadi dari kaki dia naik sampai ke tungkai bawah ataupun tungkai terus ke atas, gitu, dari paha hingga dari betis hingga ke paha, seperti itu. Nah kita bisa lakukan dengan insisi drainase, kalau dengan insisi yang sederhana, kemudian drainase akses, ataupun kalau memang dibutuhkan kita bisa lakukan debri demang dan nekrotomi. Nekrotominya bisa dilakukan di ruangan tindakan, ataupun kalau bila luas sekali bisa kita lakukan di kamar operasi. Apalagi misalnya perlu dilakukan pembuangan jaringan tulang juga, ya. Kemudian setelah itu luka dirawat dengan menggunakan dressing atau pembalut luka yang pilihannya macam-macam. Tujuannya untuk menjaga biar luka itu terus berproliferasi sehingga tumbuh jaringan-jaringan yang baru, jaringan segar, jaringan granulasi, terus menghindari luka itu dari trauma dan infeksi berulang, ya. Nah ini seperti bisa dilihat di sini, ya, pada gambar yang awal itu dia ada luka di jari 4 dan 5, kemudian akhirnya lukanya di drainase, kemudian di demam, sehingga akhirnya lagi menutup sempurna walaupun bentuknya
tidak seperti awal. Ini juga sama, kita lihat di sini ada abses dengan osteomyelitis pada jari kaki yang kedua, kemudian dilakukan debris demam, pembuangan jaringan nekrosis, dan absesnya akhirnya dia menutup lagi, tapi tentunya memang tidak seperti kembali, tapi ini sudah yang terbaik yang bisa dilakukan pada pasien. Nah, untuk dressing sendiri ada macam-macam, semuanya baik dan ada timingnya kapan akan kita gunakan. Ya. Tujuan utamanya sebenarnya adalah membentuk lingkungan yang lembab dan di satu sisi juga untuk menyerap sebanyak mungkin dari kuman-kuman yang ada di luka, dan dia mencegah jangan sampai ada kuman baru masuk dari luar. Ya. Kita kenal ada yang konvensional tuh yang menggunakan NaCl, maupun modern yang menggunakan hydrogel, foam, alginat dan sebagainya. Ini diantaranya yang hidrokoloid, ya, dia oklusif, dia nempel gitu, jadi begitu cabut tuh sebagian besar kuman akan terbawa sekalian. Dia menyebabkan lingkungan yang lembab, ya. Dia juga menyerap pus dari luka, ya. Dan di situ biasanya dia akan menjaga biar growth factornya tetap tinggal di luka. Ini alginat, dia dari polisakarida, dari ganggang, ya. Ini juga sangat baik sekali untuk menyerap pus dari kuman. Nah, ini hydrogel dressing, menjaga kelembapan luka, merangsang proliferasi, pertumbuhan granulasi, mengangkat kuman sebanyak mungkin, ya. Nah, ini pengalaman menggunakan dressing, ya. Ini luka yang buruk akhirnya bisa berubah menjadi baik. Nah, selain dressing tadi ada beberapa tambahan untuk perawatan luka yang memang sudah lazim digunakan, ya. Di antaranya dengan menggunakan hiperbarik oksigen, ya. Di sini mungkin nggak semua rumah sakit punya. Kemudian bisa juga di sini dikatakan peningkatan penyembuhan luka itu bisa lebih baik 2,3 kali dibandingkan yang tidak dilakukan hiperbarik oksigen, ya, dan menurunkan angka amputasi sampai 0,29 kali dibandingkan yang tidak melakukan hiperbarik. Nah, terus electrical stimulation ini juga baru ini dicoba, biasanya dilakukan oleh dokter rehabilitasi medik, ya, untuk menumbuhkan jaringan granulasi. Prinsipnya adalah merangsang pertumbuhan, munculnya faktor-faktor pertumbuhan, proliferasi sel, dan motilitas sel, ya. Kemudian ini adalah negative pressure wound treatment, ya, dengan tekanan negatif, jadi sangat mudah sekali untuk menyedot kuman maupun pus yang ada di dalam luka dan mempercepat juga penyembuhan. Ini di beberapa rumah sakit sudah digunakan, ya, negative wound pressure treatment. Nah, ini beberapa keuntungan dari negative wound pressure treatment, bisa teman-teman baca di sini. Dia bisa menurunkan kolonisasi kuman, meningkatkan granulasi, meningkatkan aliran darah, mengurangi waktu dressing, mengurangi kontaminasi. Karena sekali dipakai NPWT ini bisa kita diamkan selama lebih kurang 2 hari, tergantung derajat beratnya luka. Nah, ini kita lihat bagaimana setelah dilakukan NPWT lukanya perlahan membaik, ya. Nah, ini mungkin yang jarang teman-teman dengar, tapi dulu pernah dicoba di Indonesia, cuma karena biayanya cukup mahal akhirnya tidak berkembang, yaitu dengan menggunakan larva atau maggot, ya. Ini larvanya itu dari lalat tertentu, jadi nggak semuanya bisa. Waktu itu sempat kita coba dan hasilnya cukup baik. Prosesnya adalah dia melakukan debris demam, karena dia akan memakan jaringan-jaringan yang nekrosis. Nah, nanti begitu jaringan nekrosisnya habis, si maggotnya dibersihkan lagi. Lama-lama lukanya akan membaik. Ini khususnya bagi pasien-pasien yang takut untuk dilakukan debris demam atau operasi, ya. Nah, ini kalau dibandingkan ternyata memang cukup baik dibandingkan yang luas jaringan nekrosisnya menurun dengan drastis dibandingkan peningkatan jaringan granulasi yang juga cepat sekali meningkatnya pada penggunaan terapi maggot.
ya. Nah, ada juga modalitas penanganan luka yang advance yang baru-baru ini memang diteliti dan ada beberapa yang hasilnya cukup baik, ada beberapa yang masih dalam penelitian. Di antara dengan menggunakan growth factor, menggunakan stem cell, terus menggunakan platelet-rich plasma, menggunakan bioengineered tissue, jadi semacam kulit buatan ya yang digunakan pada luka, ataupun menggunakan GCSF, granulocyte stimulating factor ya. Nah, stem cell ini tentunya tujuannya adalah diharapkan bisa menumbuhkan jaringan-jaringan yang awalnya sudah rusak atau sudah nekrosis sehingga tumbuh jaringan yang baru lagi. Nah, ini pernah dicoba di RSCM pada pasien dengan lupus diabetes dan PAD yang berat, ternyata hasilnya cukup baik. Tapi memang belum memadai karena sampelnya masih terbatas, baru dicoba pada 1 atau 2 pasien. Karena syarat untuk stem cell ini agak sedikit kompleks. Ya, kemudian ini dengan growth factor yang bisa merangsang pertumbuhan dari granulasi ya. Nah, ini pernah kita coba juga dari lukanya yang terbuka seperti ini, pelan-pelan dia tumbuh. Tapi memang karena faktor biaya yang cukup besar, akhirnya seringnya pasien menolak. Nah, ini yang menggunakan jaringan kulit buatan ya, bioengineered skin, yang ternyata memang cukup baik. Setelah hari ke-19 lukanya hampir tertutup sempurna ya. Oke, jadi beberapa pilihan yang memang bisa kita lakukan pada perawatan luka kaki diabetes. Kemudian yang kontrol kedua, kontrol mekanik. Tujuannya di sini adalah mengurangi tekanan pada luka, karena kalau tekanannya terus diberikan, jaringan granulasi yang mau tumbuh itu akan mati ya. Metodenya macam-macam, kita bisa menggunakan bed rest, tirah baring jadi nggak gerak sama sekali, atau kita menggunakan alat-alat misalnya ambulatory walker, wheelchair, crutches dan sebagainya, atau menggunakan sepatu khusus. Sepatu khusus nanti kita lihat di sini. Nah, ini adalah model sepatu khusus yang disesuaikan dengan tempat lukanya. Kalau lukanya ada di bagian tumit, nah modelnya seperti ini, ataupun di bagian depan ya, di atas di dorsum pedis ya, model sepatunya seperti ini. Kalau casting ini benar-benar dibikin pasiennya itu nggak gerak sama sekali gitu. Jadi kakinya itu akan diam sehingga tidak ada trauma sama sekali pada luka. Tapi ini memang membuat pasien tidak nyaman. Jarang pasien mau menggunakan casting gitu. Nah, ini contoh salah satu pasien yang dalam proses penyembuhan lukanya kita menggunakan casting ya. Jadi ini sebagian besar jarinya sudah hilang, akhirnya dibuatkan model casting seperti ini ya. Akhirnya pasiennya bisa berjalan lagi. Kemudian kontrol infeksi yang jelas, kalau infeksi tidak dikelola percuma, karena luka akan terus memburuk ya. Kita harus menggunakan antibiotik spektrum luas, apabila perlu diberikan secara intravena. Kadang-kadang untuk membantunya kita perlu melakukan debri demam yang agresif sambil dilakukan kultur kuman agar bisa diberikan antibiotik yang sesuai. Nah, ini beberapa faktor resiko untuk terjadinya infeksi ya. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, ini derajat infeksi mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Tentunya kalau berat membutuhkan amputasi biasanya. Nah, kemudian nih pemberian antibiotik tergantung dari berat ringan infeksi, jenis kuman penyebabnya, kondisi pasien, dan keamanan dan efek samping obat. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah kontrol metabolik ya. Kontrol metabolik ini tidak hanya mengontrol kadar gula darah yang bisa menggunakan obat oral, ataupun apabila diperlukan bisa menggunakan insulin ya. Karena dengan gula darah yang terkontrol itu akan proses penyembuhan luka akan lebih baik. Growth factor akan tumbuh, sintesis kolagen juga akan meningkat, dan leukosit juga akan lebih aktif untuk memfagosit bakteri. Albumin yang rendah juga harus dikoreksi minimal 3, tekanan darah harus diturunkan biar aliran darah ke perifer lebih baik. Kemudian gangguan pada jantung, ginjal harus diperbaiki juga. Anemia harus diatasi dengan minimal target HB10, dan gangguan elektrolit juga harus diperbaiki.
serta penyakit-penyakit penyerta lainnya yang mungkin akan menyebabkan penurunan pada kondisi umum pasien. Misalnya ada infeksi pada paru atau hospitalogi. Kemudian kontrol vaskuler, seperti kita ketahui tadi, penyebabnya adalah arteriosklerosis, terjadi penyumbatan pada aliran darah ke pembuluh darah di kaki. Kalau dia ringan kita masih bisa menggunakan obat-obatan untuk melebarkan pembuluh darah kaki, tapi pada kondisi sumbatan yang cukup berat, misalnya pada kondisi peripheral arterial disease ataupun pada kondisi yang lebih berat lagi critical limb ischemia, tentunya kita membutuhkan tindakan intervensi. Ya, biasanya bisa kita lakukan dengan endovaskuler, bisa dengan melakukan pemasangan stent pada pembuluh darah kaki yang tersumbat, ataupun bila diperlukan dilakukan bypass pembuluh darah kaki. Jadi pembuluh darah yang tersumbat dibuang dan dipasang pembuluh darah baru yang alirannya lebih lancar. Nah, ini salah satu tindakan endovaskuler. Pada awalnya kita tidak bisa optimal mengatasi nekrosis pada kaki. Tiap kita amputasi dia makin menghitam. Ternyata kita lihat di sini ada sumbatan di 2 titik di pembuluh darah kaki. Kemudian dilakukan angioplasti, aliran darah kakinya lebih lancar. Pasca amputasi, penyembuhan lukanya juga jadi lebih baik. Dan selanjutnya akhirnya sampai lukanya tertutup seperti ini. Ya. Nah, yang paling penting juga kontrol edukasi, di mana kalau kita tidak menjelaskan pada pasien dari A sampai Z mengenai penyakitnya, tentunya kepatuhan berobat akan menjadi kurang. Akibatnya pasien akan mengalami perburukan. Karena itu edukasi sangat-sangat diperlukan. Apa yang akan kita lakukan? Rencana ke depannya apa? Kalau sudah membaik pasien dipulangkan, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia jaga? Harus selalu diperhatikan. Ya. Saya rasa saya akhiri di sini presentasi saya. Saya harapkan partisipasinya nanti pada sesi diskusi. Ya. Dok, mungkin biar nggak lupa saya jawab satu-satu dulu ya, Dok ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Kevin, pertanyaannya baik sekali. Ya, berapa lama apakah harus dipakai perban ya, dan berapa kali dalam sehari diganti? Ya, memang perawatan luka kaki diabetes, terutama pada luka yang masih terbuka dan basah, itu perawatannya memang harus dibungkus dengan perban. Jadi setelah dibersihkannya bisa dengan menggunakan cairan infus saja Pak, yang NaCl. Jadi tidak harus pakai yang tadi saya jelaskan banyak dressing atau obat-obat yang bisa dioleskan. Cukup dengan cairan infus. Setelah dicuci, dibersihkan, kemudian ditutup dengan kasa lembab, nanti ditutup lagi dengan kasa yang kering. Nah, tujuannya adalah biar nanti si kasa basah tadi akan menyerap si nanah yang mungkin masih ada, dan beberapa kuman-kuman akan menempel di situ. Nah, selain itu juga mencegah jangan sampai nanti ada kuman dari luar masuk, ataupun kalau misalnya terbentur atau trauma tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada luka di kaki. Nah, luka di kaki ini harus selalu dijaga, tidak boleh basah kena air, makanya pada waktu mandi itu harus dibungkus seperti itu. Nah, berapa kali? Sehari bisa 2 kali. Nah, jadi sesudah mandi langsung dilakukan perawatan kaki seperti itu. Berapa maksimalnya? Ya, kalau lukanya masih banyak nanahnya, masih banyak jaringan yang jeleknya, bisa dilakukan sampai berkali-kali dalam sehari. Tapi minimal bisa 2 kali sehari. Nanti kalau lukanya lebih tertutup, lebih kering, lebih baik,
tentu tidak perlu lagi pakai kasa, bisa dibiarkan terbuka. Kontrol ke dokternya gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya sudah bisa dilakukan perawatan luka yang baik di rumah, minimal seminggu sekali lah bisa berkunjung ke poliklinik untuk evaluasi lebih lanjut. Bagaimana sih dok jika kalau kakinya sakit pecah-pecah? Jadi kan memang pada pasien dengan diabetes disarankan untuk menjaga kelembapan kaki agar pecah dan mudah terjadi masalah-masalah dan sebagainya. Jadi ada apa yang Iya, sebenarnya semua pelembab pada kaki bisa dipakai, misalnya Vaseline atau hand body lotion gitu. Tapi dalam prakteknya saya lebih senang menggunakan minyak sebenarnya, minyak baby, misalnya baby oil, minyak zaitun, minyak kelapa juga boleh. Karena dia lebih bertahan lama tuh efek melembabkannya dibandingkan hand body ataupun Vaseline. Tapi apapun yang tersedia di rumah bisa dipakai Pak, baik Vaseline maupun hand body. Dia dioleskan sehari 2 kali sesudah mandi, rutin setiap hari. Jadi tidak pada saat ini kering bau ini dioleskan, tidak, jadi rutin dioleskan. Nanti Bapak akan lihat lama-lama perubahannya dari yang tadinya kulitnya pecah-pecah itu akan bagus lagi. Tapi tentunya kebersihan kaki harus dijaga, karena kalau misalnya kakinya kotor, dikasih pelembab linoleumnya, biasanya kulit kaki itu pertumbuhannya nggak baik. Ya, ini pertanyaan baik sekali karena banyak ditanyakan juga oleh penyandang diabetes yang lain. Nah, untuk penyandang diabetes khususnya yang ada neuropati, memang tidak dianjurkan menggunakan sendal yang ada seperti duri-durinya di telapaknya itu, karena kita tidak tahu misalnya ada bagian kaki yang retak kulitnya atau rapuh, jadi diberi tekanan seperti itu dia malah terjadi luka nanti jadinya. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan sendal yang ada duri-durinya di telapak kakinya. Gunakan sendal yang alasnya itu lembut, kemudian tapaknya tebal, jadi bisa menyerap kelebihan beban berat badan pada satu titik yang terjadi akibat perubahan biomekanika kaki tadi. Gitu. Ya. Memang nggak berkaitan langsung dengan luka pada diabetes, tapi tidak apa-apa. Pada penyakit hypertension terutama yang memang terjadi akut, pemberian itu sebenarnya antivirus valacyclovir itu memang sangat dianjurkan atau bagian dari guideline tata laksana hypertension. Karena apa? Karena apabila diberikan lebih awal itu nanti efek nyeri pasca herpesnya itu bisa jadi tidak muncul. Kalaupun muncul tidak berat dan tidak lama.
yang paling sering terjadi pada orang dewasa dengan herpes zoster adalah nyeri pasca herpes yang sangat-sangat mengganggu pada pasien. Nah, dengan diberikan antivirus, banyak virus yang mati dari awal, itu kejadian nyerinya akan lebih sedikit. Gitu. Nah, rata-rata memang pemberian antivirus ini cukup aman untuk ginjal. 3 kali 1000 itu memang dosis yang dianjurkan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, nggak usah khawatir. Saya rasa sih penanganannya sudah cukup tepat. Mungkin nanti yang perlu diperhatikan adalah nyeri pasca herpesnya justru, karena itu sangat-sangat mengganggu sekali buat pasiennya. Mudah-mudahan tidak tercapai terjadi nyeri pasca herpes, karena itu cukup lama dan menyebalkan lah, kalau kita bilang. Saya rasa cukup jelas sih, jadi nggak usah khawatir, tetap diberikan, manfaatnya banyak dan aman untuk dia. Tidak akan menurunkan daya tahan tubuhnya juga, malah dengan virusnya dibasmi membantu daya tahan tubuh itu untuk daya tahan tubuh yang ada di bapak untuk membasmi virus tadi. Gitu. Makanan-makanan tentunya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Di antaranya makanan-makanan yang mengandung vitamin dan zat-zat mineral. Misalnya mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin D, kemudian mengandung zinc, mengandung selenium. Gitu. Jadi itu bisa didapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan, dari kaldu, banyak sekali saya rasa. Jadi selagi bapaknya mau makan dan makanannya seimbang, tentunya sesuai dengan aturan dari, karena kan bapak ada diabetes, ya, itu akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Terus gulanya harus terkontrol, karena kalau gulanya nggak terkontrol, daya tahan tubuhnya akan menurun. Sel-sel yang harusnya aktif untuk membunuh virus tadi malah tidak aktif, dia akan diam gitu. Karena itu gulanya harus dikontrol dengan baik. Jadi kebutuhan di pemerintah ini yang didiagnosa dengan diabetes 2 dan ada obesitas dan sakit jantung. Penyebabnya ada bobrok yang tidak sembuh. Ini dari kondisi sampai beberapa paha. Apakah ini dari gula yang tinggi dari hingga dan bagi kamu apakah gulanya menjadi apakah bisa terjadi karena gula yang tinggi? Bisa, karena dengan kadar gula darah yang tinggi bisa terjadi komplikasi, di antaranya kerusakan dari saraf dan kerusakan dari pembuluh darah. Bisa juga terjadi sumbatan-sumbatan di pembuluh darah yang menyebabkan kakinya bisa menjadi bengkak. Di samping itu juga akibat infeksi yang berat, kadar albuminnya bisa turun, kakinya juga bisa bengkak. Infeksinya sendiri juga bisa menyebabkan inflamasi di daerah sekitar infeksi dan bahkan bisa naik, awalnya dari kaki naik ke betis, bisa naik sampai ke paha seperti itu. Nah, apakah yang hitamnya bisa jadi karena sumbatan pembuluh darah? Bisa, sangat bisa. Apalagi kalau diabetesnya terkontrolnya sudah cukup lama, dan mungkin saudaranya tadi juga perokok berat, itu juga akan mempengaruhi cepatnya rusak pembuluh darah di kaki. Mungkin topiknya jarang dibahas kali dok. Kalau masalah makan, olahraga udah sering, tapi kalau kaki kayaknya jarang dibahas. Nah, buat diinjak doang kayaknya ya.
diabetes 10 tahun, HbA1c 7,3. Apakah itu baik? Sebenarnya sangat tergantung dari kondisi Bapak sendiri. Target pengelolaan diabetes pada penyandang diabetes di Indonesia itu sebenarnya di bawah HbA1c-nya di bawah 7. Tapi ini sangat individual. Kita tidak mungkin menginginkan HbA1c di bawah 7 pada pasien yang usianya sudah 70 tahun dengan ada komplikasi ginjal, jantung, liver dan sebagainya, karena resiko untuk terjadi gula darah yang rendah itu cukup tinggi. Nah, pada Bapak Syafri sendiri misalnya usia sekarang 49 tahun, tidak ada komplikasi apa-apa. Nah, 7,3 itu sebenarnya masih kurang baik. Kita ingin mencapai kadar HbA1c di bawah 7. Oleh karena itu mungkin perlu di-review lagi dalam sehari itu gula darah mana yang bermasalah. Gula darah puasakah, gula darah sesudah makan, atau gula darah yang pada saat tidur di tengah malam. Itu nanti memang ada hal yang harus diperiksakan dan dievaluasi. Nanti dari situ baru diputuskan bagaimana mengendalikannya, obat-obat apa yang diubah sehingga nanti bisa dicapai HbA1c di bawah 7. Tapi kalau misalnya Pak Syafri usia 49 tahun sudah ada problem jantung, problem ginjal, pernah riwayat stroke juga, 7,3 itu saya rasa sudah cukup optimal. Saya nggak mau lagi nanti bikin lebih rendah karena khawatir hipoglikemia atau gula darahnya rendah malah memperburuk kondisi organ-organ yang memang sudah rusak. Terus apa itu Dok? Maaf Dok, saya lupa. Oh iya, jadi ada kebas di tangan yang sebelah kiri. Kalau kebasnya yang awalnya di ujung-ujung jari tangan bisa jadi karena diabetes. Tapi kalau memang dia tidak merata di seluruhan tangan, bisa jadi ada penyebab-penyebab lain. Karena seringnya kebas pada diabetes itu terjadi di dua sisi bersamaan. Jarang sekali yang terjadi pada satu sisi, walaupun mungkin tapi jarang sekali. Nah, kalau pada satu sisi, kebasnya ini sebatas mana? Kalau dia sebatas telapak tangan bisa terjadi ada penyempitan di saraf di pergelangan tangan atau kita kenal dengan carpal tunnel syndrome. Harus dievaluasi. Atau kalau misalnya kebasnya lebih naik lagi sampai ke bahu, mungkin ada penekanan saraf di leher. Nah, jadi itu bukan hal yang wajar, justru harus segera dievaluasi karena khawatirnya merupakan bagian dari suatu yang berat, sehingga bisa segera ditangani. Nah, kalau yang di kaki kiri kanan, bisa jadi itu dari diabetes. Pemakaian sepatu bisa ada pengaruh, tapi tidak sebesar pengaruh akibat kadar gula darahnya yang tinggi. Ini juga harus ditangani karena kalau Bapak misalnya pakai sepatunya sempit, nanti lecet, kakinya nggak berasa, luka, masuk kuman, infeksi, risiko amputasinya akan meningkat. Jadi saya sarankan segera kontrol biar segera ditangani oleh dokternya. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang kita sendiri adalah mengenal beberapa diabetes diabetes 2, diabetes gestasional, ada ibu hamil. Nah, ada pertanyaan dokter dari Rahma dan Lima. Beliau adalah penderita diabetes akut. Apakah jenis mutasinya yang bisa terjadi pada diabetes sama-sama dengan diabetes 2 dan juga jenis ada yang menanyakan ada diabetes apa itu? Oke.